Hello Technolovers, negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali menemui jalan buntu. Meskipun pertemuan penting telah digelar di Islamabad, Pakistan, pada akhir pekan lalu, harapan akan meredanya ketegangan justru berubah menjadi kekhawatiran baru ketika situasi berkembang ke arah yang lebih serius dan tidak terduga. Alih-alih mencapai kesepakatan, kedua pihak justru menunjukkan sikap yang semakin keras, menciptakan ketidakpastian yang mulai terasa hingga ke tingkat global. Dalam perkembangan terbarunya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan langkah yang cukup drastis, yakni memulai blokade terhadap kapal-kapal yang keluar dari pelabuhan Iran. Langkah ini langsung menjadi sorotan dunia, terutama karena berkaitan dengan Selat Hormuz, jalur laut strategis yang selama ini menjadi urat nadi perdagangan energi global. Sekitar 20% minyak dunia melewati kawasan ini, sehingga setiap gangguan yang terjadi di sana berpotensi memicu efek domino terhadap ekonomi internasional. Trump menyatakan bahwa kebijakan ini bukan sekedar tekanan politik, melainkan bagian dari upaya yang lebih besar untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Ia juga menegaskan bahwa meskipun Iran disebut telah mencoba kembali membuka jalur komunikasi, dirinya tidak akan memberikan kompromi yang dianggap melemahkan posisi Amerika Serikat. Pernyataan tersebut memperjelas bahwa konflik ini bukan hanya soal strategi militer, tetapi juga soal prinsip yang tidak mudah dinegosiasikan. Namun, di balik langkah keras tersebut muncul pertanyaan besar, bagaimana reaksi dunia terhadap eskalasi ini? Menariknya, tidak semua sekutu Amerika Serikat menunjukkan dukungan terhadap kebijakan blokade tersebut. Aliansi NATO yang selama ini dikenal sebagai mitra strategis Washington justru memilih untuk menjaga jarak. Beberapa negara utama di Eropa, seperti Inggris dan Prancis, secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam operasi tersebut. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, misalnya menegaskan bahwa negaranya tidak ingin terseret ke dalam konflik yang berpotensi berkembang menjadi perang yang lebih luas. Ia menekankan bahwa keputusan ini diambil bukan karena tekanan politik, tetapi sebagai bentuk komitmen untuk menjaga stabilitas dan menghindari eskalasi yang tidak perlu. Sikap serupa juga terlihat dari Prancis yang lebih memilih pendekatan diplomatik dibandingkan konfrontasi langsung. Bahkan, alih-alih ikut serta dalam blokade, negara-negara NATO ini kini mulai membicarakan kemungkinan membentuk misi keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Namun hanya jika situasi sudah lebih stabil. Langkah ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan di antara sekutu barat dalam menghadapi krisis yang sama. Dari sini terlihat bahwa konflik ini tidak hanya memecah hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan baru di dalam aliansi global itu sendiri. Di tengah dinamika tersebut, situasi di kawasan Timur Tengah juga tidak kalah kompleks. Salah satu perkembangan yang menarik perhatian datang dari Lebanon, di mana kelompok Hizbullah kembali menunjukkan sikap tegasnya terhadap Israel. Pemimpin Hizbullah, Naim Qasim, secara terbuka mendesak pemerintah Lebanon untuk membatalkan rencana pertemuan dengan Israel yang dijadwalkan berlangsung di Washington. Dalam pidatonya, ia menggambarkan keputusan tersebut sebagai langkah yang bersejarah dan heroik, sekaligus menegaskan bahwa kelompoknya tetap menolak segala bentuk negosiasi langsung dengan Israel. Pernyataan ini muncul di tengah konflik yang telah berlangsung sejak awal Maret, ketika Hizbullah yang didukung Iran terlibat bentrokan dengan Israel. Situasi ini menambah lapisan kompleksitas dalam krisis yang sudah melibatkan banyak faktor dengan kepentingan berbeda. Sementara itu, di sisi lain, rencana pertemuan antara perwakilan Lebanon dan Israel tetap berjalan sesuai jadwal, dengan Amerika Serikat berperan sebagai mediator. Hal ini menciptakan kontras yang menarik. Di satu sisi ada upaya diplomasi, namun di sisi lain ada penolakan keras dari kelompok yang memiliki pengaruh besar di dalam negeri Lebanon. Seiring meningkatnya ketegangan geopolitik, dampaknya mulai terasa di sektor yang sangat sensitif. Energi Global, Kepala Badan Energi Internasional, Fatih Birol, memberikan peringatan bahwa kondisi pasar energi dalam waktu dekat kemungkinan akan memburuk. Menurutnya, situasi pada bulan sebelumnya masih relatif stabil karena pasokan energi berasal dari kargo yang telah dimuat sebelum konflik memanas. Namun kini kondisi tersebut berubah drastis, tidak ada lagi pengiriman baru dalam jumlah signifikan
yang berarti potensi gangguan pasokan semakin besar. Ia menekankan bahwa semakin lama konflik ini berlangsung, maka dampaknya akan semakin keras, tidak hanya bagi pasar energi tetapi juga bagi perekonomian global secara keseluruhan. Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa konflik geopolitik tidak pernah berdiri sendiri, selalu ada konsekuensi yang menjalar ke berbagai sektor lain. Sementara itu dari sisi militer, situasi di lapangan juga menunjukkan peningkatan intensitas yang signifikan. Israel misalnya dilaporkan telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap target-target Hizbullah di Lebanon. Dalam waktu singkat, sekitar 150 target disebut telah dihantam, termasuk fasilitas militer, titik peluncuran rudal hingga pusat komando. Serangan ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berkembang di level diplomasi, tetapi juga terus berlangsung secara aktif di medan tempur. Menariknya, operasi ini dilakukan di tengah persiapan pembicaraan damai antara pejabat Lebanon dan Amerika Serikat. Hal ini menciptakan situasi yang cukup kontras. Di satu sisi ada upaya menuju perdamaian, namun di sisi lain, aksi militer justru semakin intens. Kondisi seperti ini seringkali menjadi ciri dari konflik yang kompleks, di mana berbagai jalur militer dan diplomasi berjalan secara paralel tanpa jaminan akan bertemu di titik yang sama. Di tengah berbagai perkembangan tersebut, Trump kembali membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia mengklaim bahwa Iran sebenarnya telah mencoba menghubungi Amerika Serikat untuk membuka kembali negosiasi. Menurutnya, pihak Iran menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk mencapai kesepakatan damai. Namun seperti sebelumnya, Trump tidak memberikan rincian mengenai siapa yang melakukan kontrak tersebut. Sehingga klaim ini masih menyisakan tanda tanya di kalangan pengamat. Pernyataan ini menjadi menarik karena bertolak belakang dengan sikap keras yang ditunjukkan sebelumnya. Di satu sisi ada sinyal bahwa jalur diplomasi masih terbuka, namun di sisi lain, kebijakan yang diambil justru menunjukkan eskalasi konflik. Tidak hanya itu, Trump juga kembali menegaskan sikap militernya dengan mengeluarkan peringatan keras terhadap Iran. Ia menyatakan bahwa setiap kapal cepat Iran yang mencoba mendekati area blokade akan langsung dihancurkan oleh pasukan Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, ia bahkan menggunakan bahasa yang sangat tegas, menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap ancaman apapun di wilayah tersebut. Ia juga mengklaim bahwa sebagian besar kekuatan Angkatan Laut Iran telah dilumpuhkan, meskipun pernyataan ini belum dikonfirmasi oleh sumber independen. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi yang diambil bukan hanya defensif, tetapi juga bersifat ofensif dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus memperkuat posisi Amerika Serikat di kawasan. Di sisi lain, Trump juga menyampaikan klaim mengenai aktivitas di Selat Hormuz. Ia menyebut bahwa puluhan kapal berhasil melewati jalur tersebut dalam satu hari dan menyebutnya sebagai angka tertinggi sejak situasi memanas. Namun, seperti beberapa pernyataan sebelumnya, klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen. Meski demikian, pernyataan tersebut tetap menjadi bagian dari narasi yang dibangun untuk menunjukkan bahwa jalur perdagangan masih berjalan, meskipun dalam kondisi yang penuh tekanan. Selain isu geopolitik dan militer, konflik ini juga merambah ke arah yang tidak biasa, yakni hubungan dengan tokoh keagamaan dunia. Trump secara terbuka menolak untuk meminta maaf kepada Paus Leo XIV setelah mengkritik seruan puas untuk menghentikan konflik di Timur Tengah. Ia bahkan menyebut bahwa Paus telah menyampaikan pandangan yang keliru, terutama terkait sikap terhadap Iran. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Ia menyebut komentar tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak konflik tidak hanya terbatas pada aspek politik dan militer, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan dengan tokoh moral dan spiritual dunia. Meski ketegangan terus meningkat, masih ada secerca harapan dari jalur diplomasi. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan bahwa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran masih dalam kondisi bertahan. Ia menegaskan bahwa upaya untuk mencapai kesepakatan terus dilakukan, meskipun banyak isu yang masih belum terrealisasikan. Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa di balik konflik yang terlihat di permukaan, masih ada upaya-upaya untuk meredakan situasi melalui jalur negosiasi. Namun dengan begitu banyak kepentingan yang terlibat, serta dinamika yang terus berubah, masa depan konflik ini masih sulit diprediksi. Pada akhirnya, krisis antara Amerika Serikat dan Iran bukan hanya tentang dua negara. Ini adalah gambaran dari kompleksitas dunia modern.
di mana satu keputusan dapat memicu dampak global, dari militer hingga energi dan diplomasi hingga hubungan antar negara. Semuanya saling berhubungan dalam satu rangkaian peristiwa yang terus berkembang. Dan selama ketegangan ini belum menemukan titik temu, dunia akan terus menyaksikan, menunggu apakah konflik ini akan mereda atau justru berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar.